Halo pecinta sepak bola tanah air, kembali lagi bersama kami yang akan menyajikan kabar menarik seputar Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdong, tampil solid saat Lille mengalahkan AS Roma 1-0 pada matchday kedua Liga Eropa 2025-2026 di Stadio Olimpico. Bermain selama 69 menit, Verdong mencatatkan 4 tackle, 2 sapuan, dan mendapat rating 7,3 menurut FotMob. Kemenangan ini mengantarkan Lille naik ke posisi kedua klasemen sementara dan menjadi modal berharga bagi Verdong jelang membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi lainnya, senada dengan Verdong, pemain keturunan lainnya Dean James juga mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama Go Ahead Eagles di Liga Eropa. James mencatatkan 2 assist krusial yang jadi kunci kemenangan timnya. Umpan silang akurat dinilai sebanding dengan pemain top Eredivisie. Meski dipuji media Belanda, James tetap rendah hati dan menyebut keberhasilan itu sebagai hasil kerjasama tim. Penampilan ini diperkirakan akan memperkuat posisinya di skuad Timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi. Sassuolo berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Verona dalam lanjutan Liga Italia Serie A di Stadion Marc Antonio Bentego di Sabtu 4 Oktober 2025. Gol tunggal yang tercipta di babak pertama memastikan 3 poin penting bagi tim tamu sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, tampil penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu pemain kunci kemenangan Sassuolo. Ia menunjukkan ketangguhan di lini belakang, beberapa kali melakukan intercept penting, duel udara, serta blok krusial yang menggagalkan peluang Verona. Media Italia menilai penampilannya solid dan pantas diapresiasi. Meski Sassuolo tampil disiplin, pertandingan berlangsung keras. Itzes sempat mendapatkan tackle keras dan bahkan kakinya diinjak pemain Verona. Namun, ia tetap bertahan di lapangan hingga peluit akhir dibunyikan, menunjukkan mentalitas kuat dan daya juang tinggi. Pelatih Verona terlihat frustasi usai laga. Ia sempat melampiaskan kekesalannya kepada wasit karena merasa beberapa keputusan merugikan timnya. Meski demikian, Verona harus mengakui ketangguhan pertahanan Sassuolo yang dipimpin Itzes. Performa konsisten ini menjadi modal positif bagi Itzes jelang membela Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tampil tangguh di level Serie A, ekspektasi publik terhadapnya semakin tinggi untuk memperkokoh lini pertahanan Garuda. Kemenangan atas Verona tidak hanya mengangkat moral Sassuolo, tetapi juga menegaskan bahwa Jay Itzes kini semakin matang sebagai bek modern yang mampu menjadi tulang punggung baik bagi klub maupun tim nasional.
Timnas Indonesia U23 mulai menjalani latihan intensif jelang SEA Games 2025 di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Jumat sore. Pelatih Indra Syafri memimpin langsung sesi perdana ini. Skuad Timnas Indonesia U23 mulai menjalani latihan intensif jelang SEA Games 2025 di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Jumat sore. Pelatih Indra Syafri memimpin langsung sesi perdana ini dengan hanya memberikan latihan ringan, fokus pada fisik dan taktik dasar. Dari 32 pemain ditambah Mikhail Tata dan Rifki Ray yang juga turut dipanggil, tercatat baru 27 pemain pada Jumat sore yang bergabung. 7 pemain yang belum bergabung yakni Rafael Struijk, Hoki Caraka, Kakang Rudianto, Tim Gaypens, Dion Marks, Ivar Jenner, dan Ardian Wibowo. Indra Syafri menekankan pentingnya disiplin sejak hari pertama. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menilai bahwa sepak bola memiliki beban berbeda pada SEA Games karena harus menjadi penyemangat bagi cabang olahraga lain. Ini multi event, keterkaitan dengan cabur-cabur lain juga ada, maka kita harus menjadi penyemangat buat cabur-cabur yang lain yang bertanding. Kalau single event kita sendirian, jadi kita nggak begitu ada beban. Untuk memilih 50 pemain itu saya butuh banyak informasi tentang pemain. Ini kita tadi sudah melakukan in-body test, file test. Besok saya mau mencoba metodologi baru yaitu talent DNA. Jens Reven dan rekan-rekannya dijadwalkan bertanding pada SEA Games 2025 Thailand pada 9 hingga 20 Desember mendatang. Indonesia adalah juara bertahan setelah meraih medali emas pada SEA Games 2023 di Kamboja. Penampilan gemilang Dean James di Liga Eropa bersama Go Ahead Eagles menjadi sorotan media Belanda. Pemain keturunan Indonesia itu berhasil mencatatkan 2 assist penting yang membawa timnya mencetak sejarah di kompetisi Eropa. Media Belanda menilai kualitas umpan silang Dean James berada di level atas, bahkan disejajarkan dengan pemain top Eredivisie. Umpan-umpan akuratnya dari sisi sayap dinilai menjadi kunci permainan Go Ahead Eagles dalam laga tersebut. Dalam wawancara, Dean James tetap merendah. Ia menyebut bahwa keberhasilannya hanyalah kerja sama tim, dan yang terpenting adalah kontribusi nyata untuk kemenangan klub. Hujan ini membuat nama Dean James semakin diperhitungkan, terlebih menjelang laga timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Dua assist yang diciptakan di Liga Eropa diyakini menjadi modal berharga untuk membela Garuda di ajang internasional.
Selain mengangkat performa klub, aksi Dean James juga disebut media Belanda sebagai penyelamat wajah sepak bola Belanda di kancah Eropa musim ini. Tak heran jika performanya kini semakin mendapat sorotan publik dan media sosial di negeri kincir angin. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdong mencatatkan kontribusi penting saat Lille menumbangkan AS Roma 1-0. Pada matchday kedua Liga Eropa 2025-2026 di Stadion Olimpico Roma pada Kamis 2 Oktober 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Lille tercipta sangat cepat, tepatnya pada menit ke-6 dan dicetak oleh Hakon Arnar Haraldsson. Keunggulan cepat ini membuat Lille lebih leluasa mengendalikan tempo dan mengatur alur permainan sepanjang laga. Calvin Verdong memang tidak mencatatkan gol maupun assist, namun perannya sebagai bek kiri sangat krusial. Ia tampil disiplin dalam menjaga lini belakang, menutup ruang serangan lawan, sekaligus membantu transisi serangan balik tim. Selama 69 menit tampil di lapangan sebelum digantikan Romain Perrault, kontribusinya begitu terasa. Menurut catatan FotMob, Verdong mendapatkan rating 7,3, salah satu yang tertinggi di skuad Lille. Statistik juga menunjukkan performa solidnya dengan torehan 4 tackle, 2 sapuan bersih, 3 kali recovery, 1 clearance dengan kepala serta 1 intercept. Meski hanya memenangkan 5 dari 9 duel udara dan sempat menerima kartu kuning, secara keseluruhan penampilannya tetap menuai pujian. Kemenangan ini membawa Lille menempati peringkat kedua klasmen sementara Liga Eropa 2025-2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Bagi Verdong, performa konsisten di level klub menjadi modal berharga jelang kembali membela timnas Indonesia. Pengalamannya menghadapi tekanan besar di kompetisi Eropa diyakini bisa membantu skuad Garuda dalam perjuangan merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan harapannya agar wasit bisa bersikap adil saat skuad Garuda menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini berada dalam kondisi siap tempur menghadapi dua lawan berat yakni Arab Saudi dan Irak. Namun Jordi menilai ada faktor non-teknis yang patut diwaspadai karena bisa merugikan jalannya pertandingan. Sorotan tertuju pada penunjukan wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Ali yang akan memimpin laga.
PSSI sebelumnya bahkan telah mengirim surat resmi ke AFC untuk meminta pergantian wasit. Jordi menekankan 2 laga ke depan sangat krusial dan diharapkan bisa berlangsung tanpa kontroversi. Ia percaya FIFA akan melakukan pengawasan ketat agar tidak ada keputusan yang merugikan salah satu tim. Pemain berusia 33 tahun itu optimis tim Merah Putih mampu tampil maksimal. Dengan posisi yang sudah sangat dekat menuju Piala Dunia 2026, ia mengingatkan rekan-rekannya untuk memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin. Lebih jauh, Jordi juga menyebut dukungan supporter di Arab Saudi menjadi energi tambahan bagi tim Garuda. Ia menegaskan saat ini semua pihak harus bersatu demi mimpi besar membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi partai hidup mati di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 9 hingga 12 Oktober 2025, di mana Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Hal itu membuat Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat, termasuk mepetnya jadwal pertandingan. Diketahui, Timnas Indonesia yang berstatus tim tamu akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah, Jeddah. Eliano menilai laga kontra Arab Saudi tidak akan mudah. Eliano melihat Timnas Arab dan Irak merupakan tim yang bagus, namun Timnas Indonesia juga bagus. Meski begitu, Eliano mengaku tidak sabar dan memiliki perasaan yang bagus untuk Piala Dunia. Eliano mengungkapkan, saat ini dirinya masih fokus dengan Persib, setelah itu akan berfokus ke tim nasional. So I'm really happy. And it's not about a match, but it's rather than it's about Timnas Indonesia. So how do you see the chances for our team in the fourth round? I think we have chance. We stick together, and players team we can win. And for players from Persib Bandung, how do you feel with that kind, with that amount of players coming from
Persib Bandung. How do you feel the chemistry with your teammates as well? I think it's good. We have 4 players who going to the team now, and of course the chemistry will be strong. So I hope we get minutes. Do you have anything to say to the Garuda fans ahead of the qualifiers? Support us, we need you guys, and let's go to the World Cup. Thank you. Terima kasih. Sukses. Thank you, Alan. Demikian update seputar Timnas Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan ikuti terus informasi terkininya hanya di kanal YouTube TV One Newscom.